Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ada sebuah kabar. Ini dari Daily Mail ya. Dari Manchester Evening News. Salah satu jurnalisnya Tyrone Marshall ini menulis, sekaligus juga dari tulisan ini akan ada indikasi. Bagaimana tulisannya? Manchester United ini sedang dalam situasi tidak terburu-buru untuk mempercepat membangun ulang lini tengah mereka dengan melakukan pergerakan di bulan Januari. Seperti situasi saat ini ya, Manchester United diekspektasikan atau diperkirakan tidak akan sibuk di bulan depan. Artinya di bulan Januari, tentu saja dalam rangka bursa transfer ya. Sumber klub menegaskan mereka hanya akan komit ataupun akan melakukan kesepakatan kalau ada pemain yang mereka sudah incar sejak lama. Nah, di sini menurut gua penegasan bahwa ataupun informasi ya bahwa Manchester United ini tidak akan sibuk di bursa transfer musim dingin nanti. Di bulan Januari mereka diprediksi tidak akan sibuk. Mereka tidak akan melakukan pergerakan yang besar-besaran, khususnya dalam rangka untuk mendatangkan pemain ya. Pun juga untuk melepas pemain, seperti diinformasikan sebelumnya, memang hanya 2 pemain ya, kalau berbicara tim utama yang mungkin ada kemungkinan ini bergerak. Joshua Zirkzee dan Kobbie Mainoo. Selebihnya selain 2 nama itu tidak ada. Pun juga pemain yang akan didatangkan ini ya. Kita tahu Baleba, Elliot Anderson, Adam Wharton tidak akan disentuh di bulan Januari. Bagaimana dengan Conor Gallagher misalnya yang sempat akan didatangkan oleh Manchester United, ingin didatangkan ya, ulangi, dalam bursa transfer musim panas kemarin. Tapi dengan status pinjaman, di mana tawaran ini ditolak oleh Atletico Madrid. Kalau dari apa yang dikatakan oleh Tyrone Marshall ini, nampaknya pun juga tidak besar kemungkinannya. Bahkan kecil sekali, hampir tidak ada. Manchester United hanya akan mendatangkan pemain yang sudah memang mereka incar dari lama. Dan kalau melihat ya, atau mendengar nama-nama yang sering beredar, ya muaranya hanya ke satu nama. Pemain yang memang sudah lama diincar oleh Manchester United, yaitu adalah Carlos Baleba ya kan. Carlos Baleba memang sudah diincar dari musim panas kemarin, tapi ada berbagai kondisi yang mengakibatkan Manchester United ini intinya tidak melakukan pergerakan untuk mendatangkan secara permanen ya. Bagaimana dengan Conor Gallagher? Ya, didatangkan secara pinjaman, berarti bukan untuk jangka panjang, kan seperti itu ya menurut gue. Walaupun bisa aja ada argumentasi yang mengatakan mungkin dipinjamkan lalu setelahnya akan dipermanenkan, tapi setidaknya niat untuk didatangkan secara pinjaman itu kan tujuannya memang untuk jangka pendek. Nah, dari kabar ini intinya besar sekali kemungkinan Manchester United tidak mendatangkan siapa-siapa di bursa transfer musim dingin nanti di bulan Januari. Artinya apa? Artinya Ruben Amorim harus mengupayakan, memaksimalkan pemain yang ada. Baik itu pemain yang memang mungkin masuk ke dalam konsep dari sistem Ruben Amorim ya, atau pemain yang masih dalam tahap assessment atau dianalisa apakah bisa masuk atau tidak. Mungkin juga dipoles ya, ditingkatkan lagi kemampuannya supaya mungkin bisa masuk atau tidak, baik secara teknis maupun juga secara karakter mental. Jadi memang seperti itulah situasinya. Nah, ini mungkin akan membuat fans Manchester United ataupun Sobat Football United juga akhirnya berpikiran, ya Manchester United tidak akan kemana-mana kalau seperti ini keadaannya, kalau tidak mendatangkan pemain di bursa transfer musim dingin nanti. Pertanyaannya, ya memang mau kemana Manchester United ini, ya kan? Apa yang diharapkan? Ini juga menurut gue situasi yang akhirnya membuat klub bersikap menunggu untuk bursa transfer musim panas untuk melakukan pergerakan, bukan di bursa transfer musim dingin. Kenapa? Karena ya target dari manajemen sendiri untuk skuad Manchester United saat ini memang
bukan untuk mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang tinggi gitu ya, dalam arti mungkin trofi ataupun posisi mungkin yang 3 besar. Tidak, mereka ditargetkan 6, peringkat 6 atau peringkat 5 ya. Itu targetnya. Dan kalau melihat situasi Manchester United dalam beberapa kesempatan terakhir, ya mereka memang bergerak di zona tersebut gitu. Memang belum bisa diamankan, ya wajar, siapa yang sudah bisa mengamankan posisi? Tidak ada menurut gue. Ini kompetisi masih akan sangat panjang sekali. Manchester United menurut gue berada pada zona yang memang diekspektasi oleh manajemen. Artinya memang di zona Eropa ya. Mungkin bergerak antara peringkat 9 sampai peringkat ke-4 atau peringkat ke-5. Di zona seperti itulah. Dengan yang lebih penting juga bagaimana mereka terus menjaga daya saingnya dengan poin yang tidak terlalu jauh gapnya. Yes, memang ada banyak klub juga dalam posisi yang sama, tapi inilah persaingan. Manchester United ataupun manajemen Manchester United nampaknya memang akan lebih menekankan kepada kemampuan tim teknis ya, tim kepelatihan Manchester United untuk memaksimalkan skuad yang ada. Tentu saja sekali lagi gue berputar lagi ke omongan belakang ya, bahwa ya dengan beban yang hanya dalam tanda kutip peringkat ke-6 atau peringkat ke-5. Tapi apakah bisa Manchester United meraih posisi tersebut dengan segala situasi yang akan terjadi di paruh kedua nanti? Menurut gue ini bukan hal yang tidak mungkin akan diraih oleh Manchester United. Artinya tiket Eropa untuk musim depan. Ya, kita berbicara tiket Eropa ya, melalui peringkat liga, bukan melalui Piala FA misalnya. Walaupun itu bisa saja juga didapatkan oleh Manchester United sebagai salah satu cara ataupun jalan. Nah, gue pikir bisa melihat bagaimana permainan Manchester United sejauh ini. Mereka bisa mengimbangi klub-klub yang mungkin lebih diunggulkan. Mereka bisa memperbaiki apa kekurangan dari musim lalu, yaitu adalah mencetak gol. Walaupun dari sisi lini belakang, ya mereka masih kedodoran. Yes, nanti di mulai bulan Desember dan nanti masuk ke Januari akan ada AFCON. Tapi kalau manajemen seperti dikatakan oleh jurnalis Tyrone Marshall tadi lebih berpikir untuk jangka panjang dengan mengincar pemain yang memang sudah mereka tetapkan dari lama ya untuk mereka datangkan, AFCON ini bukan menjadi alasan untuk mereka bergerak di bursa transfer musim dingin. Walaupun mencari pemain dalam status pinjaman, menurut gue seperti itu. Ya kita bisa berbicara tentang idealnya mungkin harus ada pemain yang didatangkan untuk menambal segala macam, tapi kita juga tidak bisa tutup mata dengan keadaan finansial Manchester United yang memang juga serba terbatas ya untuk mendatangkan pemain-pemain. Dan ekspektasi selalu tentang kemenangan, tentang permainan yang fantastis. Rekrutmen memegang peranan penting di sana, dan Manchester United faktanya baru bisa mendatangkan secara permanen kalau mereka melepas pemain juga secara permanen. Itu pun juga dengan syarat harganya juga bagus gitu ya. Dan kita berbicara Rasmus Højlund, kita berbicara tentang Rashford, mungkin juga ada pemain lain yang bisa jadi lepas di bursa transfer musim panas, tapi itu baru akan terjadi di bursa transfer musim panas. Artinya ya perkiraan tentang Manchester United yang akan sepi di bulan Januari ini nampaknya akan menjadi kenyataan. Lalu apakah dengan hal ini maka ya Manchester United ataupun fans Manchester United menjadi pesimis? Pesimis tentang apa dulu? Balik lagi. Kalau gue pesimis Manchester United bisa menjadi juara liga. Dan memang dari awal bukan di situ ekspektasi gue. Gue pesimis Manchester United bisa finish di peringkat 2 atau peringkat 3. Karena dari awal pun bukan di situ ekspektasi gue. Peringkat keempat pun juga merupakan sesuatu yang sulit, kalau tidak sangat sulit bahkan untuk diraih oleh Manchester United dengan melihat keadaan saat ini dan keadaan dari kompetitor ya. Sangat sulit, bukan tidak mungkin, sangat sulit. Peringkat 5, peringkat 6 harusnya menjadi target yang realistis saat ini. Karena ada AFCON, pemain absen untuk mungkin sampai dengan bulan Januari, tapi jangan lupa siapa sih saingan Manchester United untuk menduduki peringkat ke-5 atau peringkat 6? Bukan klub yang juga sangat luar biasa, menurut gue seperti itu. Secara di atas kertas dan secara performa sampai dengan sejauh ini ya. Tim-tim juga yang performanya menurut gue sama-sama tidak stabil kalau dilihat dari hasil-hasil yang mereka dapatkan.
Oleh karena itulah ya ini tentang persaingan, ini tentang kompetisi, dan Manchester United menurut gue sejauh ini punya amunisi ya untuk bisa finish di peringkat seperti itu. Tentu saja ini bukan hal yang dapat dipastikan, ini hal yang juga harus diperjuangkan. Di satu sisi, sekaligus juga gue akhiri video ini juga sekaligus melihat kompetensi dari sang head coach Ruben Amorim. Kenapa? Kalau mentalitas dari sang head coach ini hanya ya melepas pemain, memasukkan pemain, yang apa bedanya mereka dengan fans kebanyakan yang mungkin fans banyak juga bermain game ya. Apa bedanya dengan mereka-mereka yang bermain Football Manager, FIFA, lalu apapun itulah nama game ya gitu loh. Apa bedanya Ruben Amorim dengan mereka? Menurut gue ini yang harus ditunjukkan. Bagaimana dalam kenyataan ya, Ruben Amorim di lapangan latihan di Carrington juga punya tugas untuk meningkatkan ya kapasitas bermain dari pemain-pemain yang ada, sehingga bisa tampil sesuai dengan yang diekspektasi. Mungkin belum 100%, faktanya demikian, karena dia masih mewarisi banyak pemain sebelumnya. Tapi inilah Manchester United, dia tidak bisa merombak secara keseluruhan dalam waktu dekat ya. Dia juga harus bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada. Mungkin memodifikasi, mungkin memotivasi, mungkin melakukan variasi, apapun itu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Januari yang sepi nampaknya untuk Manchester United. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.